Jadi hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes. Kita sampai kepada pasal yang kedua, yaitu diberikan judul Perkawinan di Kana. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, ayat ini pun juga cocok untuk direnungkan di dalam permulaan tahun ya. Kita membaca bergantian. Yang pria bisa bersama saya membaca yang ganjil, yang wanita membaca yang genap. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur Engkau memberi kepada kami masih kesempatan anugerah bisa memasuki tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Engkau yang sekali lagi menyegarkan kami dengan kuasa firman Tuhan, dengan diri-Mu sendiri, sehingga kami boleh semakin diteguhkan pada tahun ini pengikutan kami kepada Tuhan. Bersama dengan para murid kami juga boleh melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam gereja-Mu, yang juga kami boleh saksikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini, Engkau sertai hamba-Mu melayakkan dia, dan berkati setiap kami yang hadir juga. Sekali lagi firman Tuhan boleh menguasai seluruh hati dan pikiran kami, mengubah kami menjadi orang-orang yang melakukan apa yang kami dengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah pernah membaca, sudah pernah membahas tentang konsep simbolik week ya, sudah di dalam penafsiran dari pembacaan Injil Yohanes. Dan di sini kalau sudah membaca ini pasal yang kedua, di situ dikatakan pada hari yang ketiga, jadi hari berikutnya lagi masuk kepada hari yang lain. Jadi ini pembacaan yang baru lagi ya. Settingnya ada di Kana. Kita tahu bagian ini nggak ada di manapun kecuali di Injil Yohanes ya. Kita nggak ketemu ayat paralelnya di dalam Injil Sinoptik, entah itu Matius, Markus, atau Lukas. Ini special material dari The Gospel of John. Biasanya special material seperti ini, sekali lagi ya, saya sudah pernah ngomong kalimat ini, ulang sekali lagi, mempunyai kepentingan yang sangat khususnya di dalam membentuk, menggambarkan profil dari Injil tersebut. Di sini ada beberapa kata kunci yang sudah muncul di sini, misalnya tentang tanda, itu khusus ya di dalam Injil Yohanes. Dan ini adalah tanda yang pertama, masih akan banyak tanda-tanda yang lain. Tanda ini menyatakan sesuatu tentang pribadi Yesus. Jadi ini adalah tanda yang pertama dari tanda-tanda yang juga akan menyusul, tanda-tanda yang menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus, menunjuk kepada karyanya, pekerjaannya yang adalah pekerjaan Bapa yang dinyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Gambaran perkawinan, pesta ya. Kita bisa tafsir secara kreatif tanpa biblical exegese ya.
Ya, saya pikir kita bisa tafsir dua-duanya, saya tafsir secara kreatif, maksudnya dalam pengertian perkawinan itu apa sih ya? Apa artinya pesta dan sebagainya, itu kita bisa masuk ke dalam bagian itu. Tapi juga penting untuk menyoroti di dalam pengertian biblical exegesis perkawinan pesta itu menuju kemana sebetulnya. Saya mulai dengan yang umum terlebih dahulu saya. Di dalam kekristenan, kehidupan Kristen itu ada dimensi pesta. Dimensi pesta itu penting sekali. Waktu bagian ini nggak ada di dalam kehidupan Kristen, ya, akhirnya kita akan gampang sekali jatuh kepada konsep suffering atau asketisisme, penyangkalan diri yang gak realistis. Ya. Orang yang hidupnya seperti kayak susah terus gitu ya, lalu setelah itu di-glorified lagi, kesusahan itu di-glorified, dimuliakan. Saya pikir gambaran seperti itu bisa bergeser, ya, menggeser dari penderitaan Kristus lalu membawa kepada kehebatan penderitaan saya sendiri. Yang mana itu pasti bukan kekristenan. Sekali lagi ya, kalau kita nggak ada dimensi ini, dimensi perkawinan, dimensi pesta, ya, kita akan gampang sekali dalam kehidupan ini ya, menggambarkan kekristenan itu sebagai agama penyangkalan diri, yang nggak boleh ada kesenangan sama sekali, nggak boleh ada tertawa, begitu ya, ada cuma ratapan, ya, ada cuma ikat pinggang dan seterusnya dan seterusnya. Gambaran-gambaran seperti itu, mungkin akhirnya lebih mirip kepercayaan lain, lebih mirip filosofi-filosofi lain daripada ajaran yang ada di dalam Firman Tuhan. Saya dulu waktu masih sekolah teologi, ada satu teman teologi, student teologi yang orangnya sangat serius di dalam kesalehan dan sebagainya. Saking serius sampai dia bergumul, dia nggak pernah datang ke pesta pernikahan. Jadi kalau saudara nikah, saudara diundang itu, dia nggak mau datang. Menurut dia itu agak sedikit karnal dan sinful, atau even banyak kali ya. Jadi terus ada dukungan Alkitabnya gitu ya, lebih baik datang ke rumah duka daripada pesta, begitu kan ya. Orang di rumah juga kayaknya lebih dekat Tuhan. Itu kan ini kita bijaksana. Tapi itu kita membaca dalam bagian ini, Yesus sendiri pergi ke pesta. Yesus pergi ke pesta. Itu bagaimana Yesus pergi ke pesta? Kalau kita ini masih di dalam penafsiran yang populer, kita belum masuk ke dalam biblical exegesis. Yesus pergi ke pesta ya. Ini pesta kan memang menyenangkan. Kenapa itu kita bijaksana dan mengatakan lebih baik ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta, begitu ya. Ada banyak alasannya, ada banyak. Apalagi kalau dikombin dengan perkataan dari Lukas ya, berbahagialah kamu yang berduka cita, celakalah kamu yang tertawa biasanya memang di rumah pesta kan ya. Tapi oke, kita tinggalkan perspektif ini terlebih dahulu saya. Kita bahas bagian yang dari perspektif yang lain. Waktu dikatakan ini lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Orang ke rumah pesta itu biasanya mendapatkan sesuatu kan ya. Orang ke rumah duka mengeluarkan sesuatu. Memang dapat kacang dan kuaci juga ini sekarang ya, kalau ini apa. Ya tapi itu ya kita orang pergi ke rumah duka terus terang lah, saudara jujur aja lah. Siapa yang pergi ke rumah duka? Gua lagi kepingin makan kuaci gitu sama kacang, maka saya pergi. Enggak ada lah, beli aja di supermarket tuh, nggak usah datang ke rumah duka, beli sendiri aja gitu. Nggak ada orang datang ke rumah duka karena mau makan kuaci dan kacangnya begitu, nggak ada. Kita tahu kita datang untuk memberi sesuatu, kita mau menghibur ya. Kita malah taruh envelope dan sebagainya, ada uang di dalamnya. Kita tahu sudah datang ke rumah duka itu berkorban. Datang ke perkawinan itu dijamu. Oke, meskipun balik lagi ini memang kompleks ya, culture di Indonesia kompleks. Dijamu sih dijamu, jangan lupa envelope juga gitu kan ya. Jadi ya, sebagian orang nikah mau untung juga kayaknya gitu ya, dan seterusnya. Tapi kita tahu lah kalau orang pikirnya normal waktu nikah itu mestinya rugi gitu, bukan untung kan ya. Orang nikah dijadiin bisnis ya kacau juga ntar bisa nikah 17 kali gitu, karena setiap kali nikah untung dia kan. Yang repot pendetanya, pasti nggak mau pendetanya kalau baik-baik. Jadi orang nikah itu korban, ya. Lalu yang datang ke pernikahan itu yang untung, begitu dia mendapatkan sesuatu, dia dijamu. Oke, kita memang kasih envelope dan sebagainya, but still suasana pesta begitu. Ya. Tapi sudah perhatikan di dalam bagian ini ya, Yesus datang ke perkawinan, ke pesta dan dia berkorban. Yesus datang perkawinan, ya, dia membiarkan dirinya untuk dijamu. Ya, Yesus bukan datang ke sana waktu disuruh makan, Enggak, saya datang di sini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Enggak lah, Yesus normal. Saya percaya Yesus juga pasti tertawa juga, makan bersama dengan orang, bersuka cita bersama dengan kedua mempelai ini. Tetapi Yesus datang untuk membereskan apa yang kurang ada di sana. Saya banyak orang berteman ya dengan orang kaya, ya dengan orang yang powerful, dengan orang yang punya jabatan-jabatan karena mau take certain advantage gitu kan ya. Siapa yang berteman dengan orang kaya yang punya pikiran saya mau berbagian juga di dalam kekurangan yang ada di dalam kehidupannya orang kaya? Gak banyak kali orang seperti ini ya. Lalu kita pikir orang kaya kurang apa begitu? Orang kaya banyak kekurangannya. Sudah pikir orang kaya nggak ada kebutuhan begitu ya.
Saudara pikir orang kaya itu kalau kita makan sama dia, pokoknya selalu dia aja yang harus traktir, toh dia yang kaya begitu kan ya. Orang kaya waktu ditraktir bisa tersentuh juga. Bukan karena dia perlu uang ya, bukan. Bukan karena dia menikmati begitu ya, terus habis itu sudah kaya tambah lagi uang nggak usah keluar, itu namanya pelit begitu ya. Kaya pelit, bukan. Tapi orang kaya bagaimanapun juga punya kebutuhan tuh dikasih. Orang kaya bagaimanapun juga punya kekurangan kelemahannya sendiri yang kita bisa berbagian di dalamnya. Balik lagi ke sini, orang pesta juga punya kekurangannya sendiri, di sini. Ini anggurnya kurang kan akhirnya. Lalu Yesus datang di sana di perkawinan bukan hanya untuk menikmati jamuan mereka, itu juga ada memang di dalam kehidupan Yesus. Tapi Yesus datang ke sana juga untuk melayani mereka. Ada yang nggak lengkap di dalam perkawinan itu, di dalam suasana pesta itu. Di dalam diri orang-orang yang kita anggap sudah mapan sekali, sebetulnya ada bagian yang kosong Mas, yang kita bisa mengisi. Demikian juga sebaliknya, ini bukan dari ayat ini tapi sekaligus kalau kita balik, kadang-kadang kita datang mengunjungi orang sakit, orang miskin dan sebagainya, kita pikir kita datang mau menghibur. Saya sering sekali dengar kesaksian seperti itu, kita sendiri pernah mengalami, saya percaya saudara sendiri juga pasti pernah mengalami, kita besuk orang sakit, akhirnya kita ceritanya datang mau menghibur, tapi bukannya menghibur tapi malah dihibur begitu kan ya. Nah kebetulan paradoks ini ya, datang ke orang miskin, kita mau menolong, malah kita yang ditolong begitu ya. Kita jadi belajar sesuatu dari orang miskin. Padahal kita pikir orang miskin saya harusnya tolong. Kita datang kepada orang kaya, kita pikir kita yang ditolong dia, kita yang dijamu deh. Ternyata orang kaya banyak bolongnya juga, banyak kebutuhannya. Termasuk di sini, ini perkawinan pesta kan ya. Tapi ada bolongnya juga, dan Yesus datang ini bukan oportunistik, makanya oportunisme dan kekristenan itu sama sekali nggak nyambung sih. Oportunistik dan kekristenan itu sama sekali nggak nyambung. Bukan berarti kita datang nggak boleh menikmati jamuan orang lain, boleh. Yesus pun menikmati, tapi Yesus peka di situ apa yang kurang ya di dalam perkawinan ini. Tafsiran yang lebih biblical, lebih secara exegetical itu kalau sudah membaca di dalam ini ya, Judaisme ya, di dalam Perjanjian Lama juga, saudara akan mendapati gambaran perkawinan, khususnya pesta ya, feast, pesta itu gambaran kingdom of God sebetulnya. Ini adalah gambaran kerajaan Allah. Jadi Yohanes ya, kita sebelum masuk ke ekspositori Yohanes, kita sudah beberapa kali share dari Injil Yohanes juga kan. Yohanes kalau sudah melihat itu bergerak dengan lincah antara physical realm atau lebih tepat mungkin visible realm kepada invisible realm ya. Jadi dua-duanya. Yesus betul-betul datang ke perkawinan, literally kita percaya dia benar-benar datang ke perkawinan. Tapi ini bukan cuma sekedar urusan perkawinan, ini initiation of the kingdom of God. Kingdom of God ini mewakili datangnya kerajaan Allah ya, perkawinan, motif pesta, kingdom of God. Gambaran pesta pernikahan saudara mendapati juga di dalam Matius misalnya, di dalam bagian-bagian yang lain. Suasana pesta ya. Dan Yesuslah mempelai laki-laki. Nah, saya belum sampai ke sana. Nanti kita akan teruskan. Tapi sebelumnya kita membaca bagian ini ya, tension tadi ya dengan Mary. Murid-muridnya ada di sana, lalu mereka kekurangan anggur. Kemudian ibu Yesus yaitu Maria berkata kepada mereka kehabisan anggur. Nah, ini memang ini kepekaan wanita namanya begitu ya. Kepekaan wanita. Yang peka kayak gini harusnya wanita. Tapi kepekaan seperti ini, lalu terus kemudian dijawab oleh Yesus, mau apakah engkau daripadaku? Ini terjemahan Indonesia ini sangat timur, ibu gitu kan ya. Ibu, kan memang ngomong ibu Yesus. Tapi kalau saya bandingkan dengan terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris misalnya, itu nggak pakai istilah ibu, pakai istilah woman. Saya percaya saudara pernah dengar tafsiran itu ya. Ini Yesus memposisikan dirinya bukan hanya sebagai anak Maria, tapi dia adalah Tuhan, Tuhannya Maria. Mau apa engkau daripadaku, hai perempuan, hai wanita ya. Ada certain resonance nggak bagian ini ya? Wanita ya, di mana posisi wanita di dalam order of creation? Kita mengingat cerita ini cerita kejatuhan Adam dan Hawa. Seandainya Adam mengeluarkan kalimat yang sama, mungkin nggak terjadi kejatuhan, tapi itu nggak terjadi ya. Ini spekulatif teologi. Misalnya Hawa lagi tawarin gitu, mau apa engkau daripadaku, hai wanita gitu kan ya.
enggak nawarin doang sih gitu misalnya, terus dia mundur lagi. Tapi Hawa keusir dulu anaknya, lalu Adam kesepian lagi saya di situ ya. Tapi kita nggak ada lah, cerita itu nggak ada saya. Kita baca di Genesis akhirnya dua-duanya jatuh begitu kan ya. Kenapa? Karena Adam lupa ordo begitu ya. Hawa lupa ordo, Adam juga lupa ordo. Di sini Maria juga bisa lupa ordo saya. Memang dia adalah ibu ya, dia ibunya Yesus ya. Jadi ini kurang begitu kan ya. Seperti istri ngatur-ngatur suami, ini gini ya. Kadang-kadang lupa ordo saya. Bukan nggak boleh ngomong, bukan minyak habis ya diam aja, suruh sampai suami sadar sendiri. Bukan itu saya, bukan ngomong sih boleh aja. Tapi di sini saya, kalau sudah melihat di sini ada semacam pressure ya, ada semacam desakan di situ. Mereka kehabisan anggur. Ini bukan cuma ngomong informasi saja begitu. Mereka kehabisan anggur. Misalnya waktu Yesus jawab, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kan cuma ngomong doang gitu aja sensi begitu ya misalnya. Enggak, ini bukan ngomong doang, ngomong mengharapkan sesuatu kan setelah itu. Tapi Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, hai wanita ya, wanita. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, sedikit berbeda, woman, what does this have to do with me? Sedikit lain ya. Ini kan mau apakah engkau daripadaku, kalau di sini ini apa urusannya dengan saya gitu. Apa urusannya dengan saya? Ini kalimat menarik saya, karena kita tahu di dalam cerita berikutnya Yesus nguruskan akhirnya kan ya. Jadi ini apa sih sebenarnya? Pride gitu, atau Yesus nggak mungkin ada pride kan saya. Yesus nggak mungkin ada. Sudah tahu ya di dalam kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita ngomong enggak dulu. Setelah ngomong enggak, akhirnya kita jalanin juga. Itu kan pride gitu ya, kita tahu lah. Maksudnya keadaan seperti itu ya. Apakah di sini Yesus sedang exercise ya certain dignitas itu ya, mau menunjukkan lu jangan ngatur-ngatur gua gitu ya. Tapi terus saya diam lagi, benar juga apa yang dia ngomong. Jadi akhirnya toh menyediakan anggur juga. Bukan saya, tapi ini satu prinsip yang penting di dalam kekristenan, yaitu ketidakberhutangan Tuhan ya, terhadap kebutuhan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia. Ini bukan tanggung jawabnya Yesus ya, for sure gitu. Ini bukan urusannya Yesus memang. Ini kan yang menjamu siapa sebetulnya? Ini kan bukan pernikahannya Yesus. Ini kan pernikahan daripada dua mempelai itu kan ya. Lalu Yesus datang di situ sebagai yang dijamu. Ini bukan tanggung jawabnya Tuhan. Saya percaya salah satu kedewasaan rohani dalam hal ini. Orang yang sedikit-sedikit rasa Tuhan harusnya gini, Tuhan kurang, itu orang anak-anak saya kayak begini ya. Betul-betul anak-anak. Gak bertumbuh saya. Tapi orang yang dewasa ya, tahu bahwa Tuhan gak berutang apa-apa di dalam kehidupannya. Ini gak ada urusannya dengan Tuhan. Ada orang anak yang sakit, kenapa anak saya sakit? Loh, sakit Tuhan yang tanggung jawab begitu ya. Ntar dompet kecopet juga Tuhan. Kenapa dompet saya kecopet? Itu orang luar biasa kanak-kanak. Semuanya Tuhan harus bertanggung jawab. Pak Tuhan bilang di sini ya, ini urusannya apa dengan saya? What does this have to do with me? Jelas ya, waktu Tuhan akhirnya masuk di dalam urusan pernikahan, itu bukan karena dia wajib, bukan. Bukan karena dia punya duty, memang urusan lu kan, jadi lu harus beresin. Karena lu lihat kok kesulitannya begitu kan. Oh tidak, tidak. Kita bisa berutang kepada sesama kita ya. Kita bisa berutang kepada Tuhan, sudah pasti kita berutang. Kita berutang kepada sesama kita. Tapi Tuhan gak ada utang apa-apa dengan kita. Tuhan gak berhutang apa-apa kepada manusia. What does this have to do with me? Bagian ini masih clear saya. Waktu Yesus menolong mereka itu adalah semata-mata karena anugerah, karena belas kasihan. Bukan karena itu tanggung jawab Yesus saya, bukan tanggung jawab Tuhan. Lalu disambung dengan kalimat yang menarik ini saya, saatku belum tiba. Ini kalimat penting saya, kalau di dalam Yohanes ya, saatku belum tiba. Kompleks saya pembacaan ini saya. Kalau sudah melihat, kita sudah pernah mengatakan ya, ini penulisan daripada Injil Yohanes ini kan post ya, setelah semuanya selesai. Jadi sekali lagi ya, Yohanes bukan menulis setiap kejadian dia menulis di hari, ntar besok lagi dia menulis lagi, bukan saya. Tapi semuanya sudah selesai, Yesus bahkan sudah bangkit dan sebagainya. Lalu Yohanes baru mulai menulis, karena sebelumnya dia nggak ngerti ini kenapa mesti menulis apa juga, nggak tahu kan yang mau ditulis apa. Seluruh penulisan Injil Yohanes ini setelah kematian, setelah kebangkitan Kristus ya, baru ditulis. Jadi perspektif ya, itu perspektif post the death of Christ and the resurrection of Christ, dua-duanya saya ini. Kita tahu ya, anggur itu apa sih ya? Anggur sudah tahu dong ya. Anggur itu apa sih? Spektrum of meaningnya anggur apa? Perjamuan kudus kan ya. Ini Eucharis sebetulnya. Anggur ini menunjuk kepada apa sih?
menunjuk kepada darah Kristus sebetulnya. Ini bukan tafsiran alegoris, sama sekali bukan tafsiran alegoris. Ini tafsiran yang sangat sound secara biblical exegetical. Sekali lagi ya, anggur di sini ya, anggur. Kan roti dan anggur itu Yesus sendiri yang menginisiasi, tapi bukan roti dan anggurnya, tapi tubuh dan darah Kristus kan ya. Tubuh dan mesinnya ini kalau dikobalkan kita pas ada perjamuan kudus cocok juga ya sebenarnya. Tapi kita atur akhirnya diganti minggu depan. Ya kita bisa tetap mengaitkan perikop berikutnya tetap dengan perjamuan kudus. Tapi bagian ini waktu dikatakan di sini saatku belum tiba ya. Memang belum tiba Yesus belum mau naik ke atas kayu salib. Ini baru bagian awal ini the initiation of God's kingdom. Ini apa Maria mau mendahului, belum saatnya. Bukan masalah saat-saat cuma sekedar tuang air menjadi anggur. Jadi Yesus berpikir secara eskatologikal sebetulnya. Saatku belum tiba, anggur. Ini darahku belum dicurahkan. Mau apa engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ada saat Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita boleh aplikasikan dalam kehidupan yang sederhana. Supaya kita tidak mendahului dia. Biasanya saya bukan ini ya apa? Seksis, sudah tahu istilah seksis nggak ya? Mungkin bukan terjemahan Inggris kali ya. Sudah tahu istilah rasis, tahu ya? Rasis dari race, rasis gitu kan ya. Ini seksis, bukan seksi ya, seksis, tahu artinya apa? Orang yang sensi banget sama urusan laki perempuan gitu ya. Itu namanya seksis. Jadi apa ya menindas, menyepelekan kaum perempuan. Tapi kalau boleh ngomong, yang sering nggak sabar itu memang perempuan yang sering, sebaliknya supaya adil ya, yang laki itu sering telat memang juga sih, betul juga gitu. Jadi laki punya kecenderungan sering telat gitu ya, tapi perempuan punya kecenderungan apa gak sabar ya, kepingin sekarang. Nah Yesus di sini rebuke, saatku belum tiba ya, ada saatnya sendiri gitu. Yang bukan diatur oleh Maria, tapi diatur oleh Bapa ya, diatur oleh Tuhan sendiri. Maka Maria berhenti di sini kemudian Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Nah ini cocok ordernya. Tadi kan dia dia bicara kepada Yesus. Dia mama kok ya bicara kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur begitu ya. Sekali lagi ini bukan cuma kasih informasi, tapi juga ada semacam seperti kayak command gitu ya. Mereka kehabisan anggur, makanya Yesus jawab seperti ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bukan di bawah ordernya Maria, bukan. Tapi kemudian setelah Yesus rebuke, ayat kelima kita membaca, Yesus kemudian berkata, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus sudah diterima dulu oleh Maria, menempatkan ordernya secara benar. Ya, Maria di bawah Yesus. Lalu Maria yang di bawah Yesus, yang mendengarkan perkataan Kristus sekarang mengatakan kepada pelayan, kamu juga dengarkan apa yang dikatakan kepadamu, ya, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, ordernya diberesin. Bersyukur di dalam cerita ini ya nggak ada kerusakan order lagi seperti cerita Genesis 3 yang kacau balau ordernya. Tapi di sini order diberesin. Lalu kemudian kita membaca di situ ada 6 tempayan dan seterusnya pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Saya tertarik bagian ini ya, terutama kalau dikaitkan dengan motif anggur tadi ya. 6 tembayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Pembasuhan orang Yahudi itu pakai apa? Pakai air ya, pakai air. Yesus merubah air menjadi anggur. Ya. Air itu purification, Jewish purification. The Old Covenant, Yesus cleansing dengan darahnya. The New Covenant, Yesus merubah air menjadi anggur. Ini seperti yang sudah dijanjikan, dikatakan secara programatik di dalam pasal yang pertama begitu ya. Waktu kita membaca salah satu kalimat yang terkenal di situ yaitu di ayat 17 ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Air menjadi anggur. The New Covenant ini bukan cuma sekedar urusan pesta, tapi ini adalah the initiation of God's kingdom. Darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib, initiation of God's kingdom. Dan sekarang sudah diundang kita sendiri juga mencurahkan darah kita, pengorbanan maksudnya, mengikuti jejak kaki Kristus.
bukan hanya menikmati darah Kristus yang dikucurkan di atas kayu salib, tapi kita sendiri juga dipanggil untuk mengikuti jejak kaki yang sama. Ini namanya kita seperti Yesus yang bukan cuma datang dijamu saja, bukan hanya datang menerima jamuan, tapi dia sendiri juga menjamu. Kita pertama dijamu oleh Kristus ya, dengan darahnya yang diteteskan di atas kayu salib. Lalu Yesus mengundang kita untuk menjadi penjamu juga, bukan cuma menjadi orang yang dijamu saja. Maka waktu kita melihat di dalam bagian ini ya, Yesus kemudian berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Ya, ini air, ini ya the law of Moses, purification, Jewish purification, pakai air, dan air memang membersihkan. Tapi kemudian Yesus mengubahnya menjadi anggur, yang menunjuk sekali lagi kepada realita darah Kristus. Ayat 9, waktu kita membaca pemimpin pesta itu mengecap air telah menjadi anggur, dia tidak tahu dari mana datangnya. Ya, sekali lagi sudah membaca Injil Yohanes selalu di dalam dua perspektif ini ya, visible and invisible realm. Secara visible realm ya, memang dia betul-betul nggak tahu dari mana datangnya, ini tiba-tiba air kok bisa jadi anggur. Nggak ada sedia botol wine sebegitu banyak begitu ya, tiba-tiba ada wine segini dari mana begitu. Belum lagi itu rasanya jauh lebih enak daripada wine yang sebelumnya. Tapi juga kalau kita tafsir di dalam pengertian invisible realm ya, itu the coming of the kingdom of God. Orang juga nggak tahu dari mana datangnya, tidak tahu dari mana datangnya. Tapi Yesus ada di sana. Datangnya dari mana kita nggak bisa menyelidiki secara sebab akibat. Oh itu karena ini gitu ya. Kita waktu belajar histori kita seperti kayak pinter sekali ya, seolah-olah kita sangat mengerti patternnya dari sini ke sini pasti karena gini. Ntar kalau kita ulangi kita gini juga pasti akan ke situ. Kenyataannya kita ulangi nggak bisa direplika begitu ya. Ternyata lain. Dari mana sudah datangnya kerajaan Allah? Nggak ada yang tahu gitu. Waktu kita membaca di dalam pasal 3 ya, pembicaraan Yesus dengan Nikodemus juga sama kan ya, kelahiran baru. Dari mana itu datangnya? Nggak ada yang tahu. Itu sesuatu yang misterius ya. Tapi ada kehadiran Yesus di sana ya, menginisiasi kerajaan Allah itu ya, menciptakan sukacita. Ada tafsiran yang mungkin sekarang agak sedikit ditinggalkan, tapi bagi saya masih ada daya tariknya, yaitu dari School of Thought ini ya, exegese history of religion ya, the School of History of Religion itu orang-orang di Jerman saya dulu di dalam historical Jesus tahap yang sebelumnya, bukan yang sekarang ya, tapi tahap yang sebelumnya. Mereka mencoba untuk mencari paralel cerita-cerita Alkitab dengan cerita-cerita yang ada di kanan kiri ya, termasuk cerita Helenistik dan sebagainya. Mereka menemukan kemiripan dengan mitos Dionysos atau Dionysus yang juga ada urusannya dengan anggur. Jadi itu Dionysos itu ada buyung yang kosong lalu terus kemudian dipenuhi dengan anggur. Tapi sekarang tafsiran ini agak sedikit ditinggalkan karena orang terus melihat kontrasnya. Tapi di Dionysos sebetulnya nggak ada motif ini ya, air yang diubah menjadi anggur, nggak ada. Itu sangat beda sama cerita, betul sekali. Yang ada adalah kosong terus ada anggurnya gitu. Tadi di sini kan bukan kosong bukan kosong lalu ada anggurnya, tapi ada air lalu kemudian ada anggur. Kenapa air? Tadi kita sudah jelaskan, ini kontinuitas dengan perjanjian lama. At the same time juga go beyond Old Testament, air yang diubah menjadi anggur, tapi bukan tanpa air juga. Kenapa nggak kosong? Yesus pasti bisa menciptakan dari kekosongan kan ya, tapi bukan itu kekuatan poinnya. Kekuatan poinnya yaitu ayat 17. Musa dan hukum Tauratnya, lalu di sini Yesus Kristus dan kasih karunia dan kebenarannya. Makanya perlu air dan anggur. Ada kontinuitas di situ. Ini orang Yahudi ikut dibawa di dalam transformasi ini. Tapi kita balik lagi di dalam tafsiran ini ya, gambaran paralel dengan mitos Dionysos itu dianggap Dionysos itu pemberi sukacita kehidupan. Karena anggur itu bukan cuma di dalam Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, tapi juga di dalam gambaran ini ya, pagan culture itu adalah semacam lambang sukacita. Kemarin kita juga pros pakai pakai anggur kan ya. Pros ini isinya wedang jahe yang nggak lucu lah pros ronde dalamnya gitu ya. Orang pros masih pakai anggur itu sukacita gitu. Ya, orang kalau ada cerita ini orang Chinese waktu kanpei terus orang barat datang you still have to pay. Bilang nggak bisa bayar gitu ya, tetap harus bayar. Mereka nggak ngerti culture-nya Nah, kita tetap pakai anggur, itu gambaran daripada sukacita ya, di dalam kehidupan. Bukan cuma di dalam orang-orang Yahudi, tapi juga di dalam bangsa-bangsa Gentiles. Lalu Dionysos ini pemberi kehidupan. Nah, waktu kita mendengar di sini
Yesus sebetulnya, the true Dionysos. Seperti waktu Yohanes pada mulai ada logos. Ya. Siapa itu logos? Bukan diajarkan para filsuf Yunani. The true logos itu Kristus. Jadi ada aspek logis di sini, saya. Ada penginjilannya untuk orang-orang, bukan cuma untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk Gentiles dalam hal ini Greek, ya, Greek culture yang percaya mitos Dionysos. Mereka mendapatkan pesan bahwa Yesuslah pemberi anggur yang sesungguhnya. The true joy of life itu ada di dalam Yesus, bukan di dalam Dionysos. Menurut saya tafsiran seperti ini, saya, ada atraksinya sendiri, saya, ada kepentingannya sendiri. Dan saya pikir kita juga perlu belajar ya, waktu kita mengkontekstualisasikan firman Tuhan, kita mengenali mitos-mitos yang ada di dalam dunia kontemporer ini apa sebetulnya, menjanjikan kebahagiaan itu apa. Lalu kita mengatakan Yesuslah itu, ya, bukan yang dijanjikan oleh dunia itu. Sehingga ada kontak, saya. Waktu kita bicara ada kontak, ya. Logos itu ada kontak, saya. Karena dunia mengerti logos. Waktu di sini Yesus digambarkan sebagai sang pemberi anggur, itu nyambung sama mitos Dionysos. Ya. Kita nggak mengatakan ini perkataan yang nggak pernah terjadi, dikarang oleh Yohanes sendiri, tiru-tiru motif Dionysos padahal nggak pernah terjadi, nggak historis dan sebagainya. Kita nggak akan masuk ke dalam kesimpulan itu, tidak, saya. Tapi ada certain atraksi, ada certain kekuatan waktu kita melihat ada paralel ini, saya. Nah, sekali lagi, saya, kalau kita boleh melakukan self criticism seperti biasa terhadap kita sendiri, yaitu kaum Injili, kesulitan di dalam ini, saya. Salah satu kesulitan di dalam teologi Injili itu adalah karena gak peka di dalam kontekstualisasi. Kita datang dengan berita yang kekal gitu ya, tapi kita gak mau tahu dengan mitos-mitosnya dunia. Kita bilang mitos dunia gak ada artinya semua, toh itu semua bukan kebenaran. Ya betul, saya, memang betul, saya. Tapi perhatikan, saya, Yohanes pakai istilah logos, itu istilah existing, saya, istilah yang sudah ada, logos. Saya pernah bilang pada saudara kan, Yohanes nggak pakai pada mulanya adalah solok atau soglo atau oslok atau apa. Orang bingung apa itu maksudnya, saya. Istilah ngawang-ngawang banget itu apa sih begitu ya? Nggak ada artinya istilah itu, tapi begitu Yohanes pakai istilah pada mulanya ada logos. Itu ada benturan langsung, ada resonans dengan orang-orang yang mengerti logos. And yet siapa the true logos? Yesus. Ya. Di sini, saya, Yesus sang pemberi anggur. Ya. Itu orang kontak, ini Dionysios kan harusnya memberi anggur. Bukan, saya, bukan Dionysios, ini Yesus. Dionysios Dionysos nggak betul-betul memberikan true joy di dalam kehidupan. Yesuslah yang memberikan sukacita yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Yesus masuk di dalam kesulitan kedua orang yang sedang merayakan pesta. Alangkah malunya, saya, keadaan seperti ini. Ceritanya di dalam keadaan pesta. Ini kan image juga di dalam honor shame culture ini bagian kayak begini, saya. Pesta itu penting luar biasa kan. Ini seluruh keluarga dipertaruhkan, tapi mereka kehabisan anggur, saya. Dan Yesus menanggung malu itu bersama dengan mereka. Yesus take over kesulitan itu, ya. Seperti nanti pada akhirnya dia akan take over juga di atas kayu salib, ya. Karena kita nggak bisa bersukacita di dalam dosa. Orang nggak bisa bersukacita di dalam dosa. Orang perlu ditebus keluar dari dosa, baru dia bisa bersukacita. Baik, bagaimanapun juga gambaran ini tentang motif perkawinan still menarik. Saya tinggalkan tafsiran Dionysos, itu history of religion. Nah, kalau kita melihat di dalam tafsiran ini ya, Pak, Jewish ya, di dalam konteks, balik lagi konteks Israel, saya, Yahudi, saya, ini mempelai kan ya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Kita juga bisa tafsir di dalam pengertian yang populer, saya, atau kita bisa strictly biblical exegesis. Saya mulai lagi dengan yang populer, saya. Pernikahan itu nggak lengkap ya tanpa kehadiran Yesus Kristus. Saya pikir poin ini sounds almost like a cliche gitu kan. Tapi betul, saya, bukan cuma perkataan klise. Kebahagiaan kita bukan cuma pernikahan, pesta. Pesta kita itu nggak lengkap kalau Yesus nggak hadir di dalam, ya. Kadang-kadang kita pikir deh, suasana religius itu religius begitu ya, nggak boleh terlalu tertawa-tawa, nggak boleh ada nuansa pesta. Makanya sekali lagi seperti cenderung kepada school of thought yang ada di dalam kitab bijaksana itu, rumah duka lebih baik daripada rumah pesta gitu ya. Tapi di dalam rumah pesta pun Tuhan juga mau hadir. Waktu kita bersukacita tanpa Kristus, waktu kita berpesta tanpa Kristus, waktu kita menikah tanpa ada kehadiran Kristus di sana, kesenangan itu menjadi kesenangan duniawi sebetulnya. Kesenangan yang gak lengkap yang nanti akhirnya hanya akan menunjukkan ada borok di dalamnya. Ada yang kurang, ini loh, yang paling penting anggur loh, itu anggur. Ini bukan
hidangan penutup ke-16 begitu yang kurang. Itu urusan sederhana, 16 sudah makan 15 course, ya sudah cukup lah ya. Ini elemen penting sekali, so. Anggur tuh harus ada, nggak bisa nggak ada, so. Anggur di dalam pernikahan harus ada, tapi ini habis, so. Sudah perhatikan ya, pernikahan yang seharusnya ada elemen paling penting itu, tapi mereka sendiri bahkan nggak bisa take care bagian itu, so. Pernikahan, kehidupan keluarga yang di dalamnya nggak ada sukacita Kristus di dalamnya, kita nggak mau share. Karena kita pikir ini saya lagi sukacita, saya lagi senang-senang, nanti kalau Tuhan datang mendadak semua jadi serius saja gitu ya. Kayak Tuhan tuh so serious gitu ya, so serious. Pengganggu kebebasan kita, pengganggu sukacita kita, pengganggu kesenangan kita. Paranoia banget saya orang kayak begitu ya. Kita sendiri yang susah saya nggak ada Tuhan di dalam kehidupan pernikahan kita. Akhirnya kesenangan kita nggak ada artinya dan kita akan terus dirunung duka cita, kekurangan nggak ada habisnya. Karena Tuhan nggak ada di sana. Gak ada di dalam sukacita kita, gak ada di dalam pesta kita, gak ada di dalam kehidupan kita yang kita pikir kita maunya senang gitu. Justru waktu Yesus masuk terjadi kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kita ini gak bisa merajut sendiri, so, kehidupan kita, pernikahan kita. Ini bukan kalimat klise, so. Pernikahan yang gak ada Yesus di dalamnya, pernikahan yang gak ada Kristus yang share sukacitanya, menjadi ya pernikahan kesenangan yang gak ada artinya, so. Saya balik ke perspektif satunya, perspektif biblical exegesis. Yesus lah, the true bridegroom, bukan laki-laki ini. Ini bukan bicara tentang pernikahan dua orang yang even gak terlalu penting sampai Yohanes gak menyertakan namanya siapa, memang gak penting juga. Ini cuma model, model apa? Model pernikahan Kristus dan jemaatnya. Pernikahan dua orang ini ya, dua orang yang gak dikenal namanya. Yesus sendiri hadir di dalamnya, kita percaya literally hadir. Jangan ditafsir cuma simbolis saja, maksudnya ini sebenarnya cuma bayang-bayang doang. Enggak, ini bukan bayang. Yesus betul bersukacita di dalam pernikahan mereka. Tapi Yesus juga mau membawa mereka ke dalam sukacita Kristus, pernikahannya Kristus, pernikahan Yesus dan jemaatnya. Ini Yesus sedang mengajak mereka, kamu menikah nih, silakan menikah. Sukacita saya ikut dengan sukacita kamu. Kamu memang senang ya bisa nikah. Tapi jangan lupa, pernikahan yang paling puncak itu adalah pernikahan Kristus dan jemaatnya sang mempelai perempuan. Paulus ya dengan jelas sekali itu yang paling eksplisit ya mengatakan ini. Yang kumaksudkan sebetulnya adalah apa setelah dia membahas tentang hubungan suami istri itu. Yang kumaksudkan sebetulnya adalah pernikahan Kristus dan jemaatnya kan, Kristus dan jemaatnya. Apa perbedaan pernikahan Kristen dengan non-Kristen? Saudara jangan jawab karena pernikahan Kristen harusnya lebih setia. Itu saudara, kalau lebih setia yang nggak percaya pun bisa setia, bahkan unfortunately so sadly yang percaya bisa cerai, yang nggak percaya malah mungkin langgeng begitu Tapi ini bukan excuse kalau gitu itu bukan keunikan. Orang percaya seharusnya nggak cerai, seharusnya setia. Tapi itu nggak distinctive enough kalau sudah mengatakan cuma sekedar nggak cerai, itu basic lah, itu paling bawah, nggak usah ngomong lagi harusnya bagian itu. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di dalam pernikahan Kristen ya, di dalam keluarga Kristen itu merupakan sekolah untuk mempelajari hubungan Kristus dan jemaatnya. Waktu bagian ini nggak ada, bagian ini hilang. Waktu bagian itu nggak ada. Waktu istri nggak belajar submit kepada suami seperti bagian sekolah ketaatannya kepada Kristus, nggak ada submission ini, ya hancur. Waktu orang tua nggak menggembalakan anak seperti Tuhan menggembalakan anak-anak, ya hancur itu cerita keluarganya hancur. Waktu anak-anak nggak mau mentaati orang tuanya seperti bangsa Israel belajar untuk mentaati Yahweh, juga hancur cerita keluarganya. Waktu suami nggak berkorban kepada istri, kepada anak-anak seperti Kristus berkorban kepada jemaatnya, itu seluruh pernikahan bubar. Bukan perspektif Kristen sama sekali. Banyak orang menikah sebetulnya nggak siap menikah. Gak ngerti itu apa artinya peran suami mesti berkorban seperti Kristus. Mereka gak ngerti. Lalu perempuan juga gak ngerti juga sama gitu. Gak ngerti apa artinya mesti belajar taat kepada suami sebagai bagian pembelajaran ketaatan kepada Kristus, kepada firman Tuhan. Gak ngerti juga. Nanti punya anak juga gak ngerti. Orang tuanya gak ngerti, mendidik anak-anaknya juga gak tahu bagaimana menghargai orang. Semuanya gak ada yang ngerti. Tapi waktu kita balik ke dalam bagian ini, Yesus datang di dalam pernikahan real dua mempelai ini, laki-laki dan perempuan, sembari memperkenalkan kan sekali lagi ya kata kunci ya, marilah dan lihatlah. Yesus mau membawa orang kepada dirinya. Marilah dan lihatlah. Ini marilah dan lihatlah apa? Seperti kayak Yesus nunjukin gini. Sekali lagi ya. Kan pertama ada
Yohanes Pembaptis ya, memperkenalkan Yesus. Lihatlah begitu ya. Terus habis itu yang dipertunjukkan siapa? Murid-murid 2 orang yang pertama itu. Salah satunya siapa sih? Si Andreas ya. Satu lagi kita nggak tahu. Terus Andreas ya menunjuk kepada siapa? Petrus, kepada Simon. Lihatlah Yesus, lihatlah. Lalu sekarang giliran Yesus sampai di pasal 2, Yesus bilang, lihatlah 2 orang mempelai yang menikah itu. Ya enggak lah saya. Yesus mana jadi saksi? Yesus nggak jadi saksi. Orang yang jadi saksi untuk Kristus. Jadi di sini sampai kepada giliran Yesus sekarang. Lihatlah begitu ya. Enggak saya, ini bukan lihatlah. Lihatlah Yesus. Yesus ke perkawinan di Kana mengajak orang untuk melihat kepada perkawinannya saya. Bukan perkawinan ini model, ini gambaran nih, keterlibatan Yesus di dalamnya untuk menarik orang melihat kepada perkawinan Kristus. He is the true bridegroom. Dialah saya laki-laki yang sesungguhnya, mempelai laki-laki yang sesungguhnya. Karena apa saya? Karena mempelai laki-laki ini nggak sanggup, mempelai laki-laki ini nggak sanggup untuk menghadirkan bahagia yang sejati. Kekurangan anggur. Kan dia sampai ditegur sama siapa ini saya? Waktu kita membaca di dalam ayat yang ke-9, si pemimpin pesta ya, waktu dia mengecap air yang sudah berubah menjadi anggur. Lalu apa saya? Dia menegur. Dia memanggil mempelai laki-laki, lalu terus menegur, berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ketidakmampuan, ya, the failure of the bridegroom yang ini, yang sedang nikah ini, mempelai laki-laki ini, ya, ketidakmampuannya untuk menyediakan sukacita bagi orang-orang yang hadir di sana, ketidakmampuan mempelai laki-laki untuk menjamu. Nggak lengkap sudah di sini sukacitanya, atau sukacita cuma berhenti, sukacita sih minum terus habis, ya anti klimaks begitu ya. Inilah segambaran manusia saya. Tapi Yesus nggak akan membawa kita kepada pengalaman anti klimaks ini, tidak saya, tidak. Dan karena itu urutannya juga bukan orang anggur dulu baru terus kemudian air, itu namanya anti klimaks saya. Sekali lagi ya, kalau Yesus datang dulu baru setelah Musa. Yesus datang dengan kasih karunia dan kebenarannya. Lalu Musa baru datang dengan hukum Taurat, yaitu anti klimaks namanya. Ini bukan anti klimaks, ini adalah perjalanan menuju kepada klimaks. Ini bukan satu gambaran kekristenan yang hangat-hangat tai ayam, apa itu berapi-api gitu ya, karena barusan selesai retreat misalnya, terus setelah itu anti klimaks bersih recharge lagi, retreat lagi, berapi-api lagi, terus anti klimaks lagi. Dan itu bukan gambaran kekristenan, bukan. Gambaran yang dibawa oleh Yesus di sini, Yesus mengubah air menjadi anggur yang tidak berubah menjadi air lagi. Anggur itu nggak pernah jadi air lagi, anggur yaitu anggur. Kelimpahan yang sesungguhnya disediakan oleh Kristus, the true joy in life, in human life. Maka waktu kalimat ini diberikan teguran oleh si pemimpin pesta ya, sebetulnya ini menggambarkan pengharapan manusia. Kita kan harusnya seneng dulu gitu kan ya. Lalu baru susah kan, orang sudah senang dulu minum anggur puas, terus setelah itu ya baru dikasih air begitu. Coba kalau orang anggur dulu terus sepuas-puasnya terus baru air, jadi bagaimana akhirnya gambaran seperti ini, gambaran apa gitu. Orang sudah enak begitu ya, enak dengan makanannya enak, terus habis itu dikasih apa itu, oke sekarang pare, sekarang lu minum obat gitu kan ya. Sudah makan, kayak saya kemarin setelah makan saya olahraga gitu, tapi olahraga buat saya tetap klimaks kok gitu. Itu bukan pengalaman anti klimaks, memang sekaligus juga agak nurunin ini fat juga gitu. Karena kalau nggak bahaya gitu. Pengalaman di dalam kehidupan manusia, manusia maunya adalah di atas terlebih dahulu. Tapi yang di atas itu cuma bisa turun ke bawah. Saya sudah pernah bahas ini, saya nggak akan ulangi terlalu panjang. Waktu kita bahas tentang khotbah sabda bahagia menurut versi Lukas kan. Kamu tertawa, celakalah kamu yang tertawa, karena kamu setelah itu akan menangis. Celakalah kamu yang kenyang, karena orang kenyang nggak bisa lebih kenyang lagi kan, kamu sudah di atas. Lalu setelah itu apa? Lapar gitu. Berbahagia yang lapar, karena yang lapar punya potensi untuk kenyang. Yang kenyang ya itu enek ya. Jadi bagaimana? Ya kamu bakal lapar gitu. Celaka kamu yang kenyang karena kamu akan lapar. Kamu yang tertawa kamu akan menangis. Celakalah kamu. Tapi di sini Yesus nggak bikin anti klimaks ini. Yesus mulai dengan air, air yang diubah menjadi anggur. Bukan versi yang dikatakan oleh si pemimpin pesta ini. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah puas minum baru yang kurang baik. Inilah dunia kita, inilah gambaran dunia. Mengecewakan, membawa kepada pengalaman-pengalaman klimaks untuk akhirnya kemudian masuk kepada disappointment, kekecewaan karena terlalu tinggi. Orang yang bahagia itu yang diangkat Tuhan dari bawah.
terus, dan ini nggak ada berhentinya, nggak ada berhentinya, terus sampai ke atas. Memang kita bisa menggambarkan kehidupan itu metaforanya bisa berbagai macam. Ada orang misalnya, ada benernya juga sih, saya nggak sedang berpolemik di sini. Orang menggambarkan itu hidup misalnya ada menggambarkan seperti roda. Nah itu gambaran kitab bijaksana ya sebetulnya, itu Ekklesiastes, nggak salah sih. Kadang orang di atas, ada waktunya di bawah, ya nanti di atas lagi di bawah, itu Ekklesiastes, nggak salah, itu biblical. Tapi ini cuma salah satu metafor melihat kehidupan, orang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah ya. Naik turun ya. Perlu juga melihat kehidupan seperti ini. Tapi ada penggambaran lain di dalam gambaran kitab suci, yaitu gambaran yang terus ke atas, nggak ada turunnya. Gambaran yang terus ke atas, bukan gambaran naik turun naik turun naik turun. Ini gambaran yang terus ke atas, nggak ada anti klimaks ya. Gambaran sukacita rohani yang disediakan Tuhan. Ini bukan naik turun naik turun naik turun, bukan tapi naik ke atas. Saya pernah bilang berapa minggu lalu kan itu istilah sekali lagi ya, usia senja. Sudah kan, sudah pernah ngomong kan ya, usia senja. Bikin orang juga ikut senja, redup ngomongnya gak enak, itu usia senja. Waduh sebentar lagi senja begitu ya. Senja akhirnya juga orang yang usia senja juga menghayati kesenjaannya. Saya usia senja gitu, terus akhirnya jadi ikut itu gak kuat dan sebagainya. Senja, akhirnya menghidupi cerita senja begitu ya. Tapi Paulus gak ngomong begitu kan, saya pinjem ini ya, Paulus bilang manusia lahiriah kita ini boleh merosot, manusia batinnya ini makin lama makin kuat. Ini bukan gambaran usia senja, ini gambaran klimaks, gambaran makin lama makin terang, bukan usia senja, bukan usia redup, usia makin terang. Harusnya orang-orang yang menuju kepada umur seperti ini, paling matang mengenal Tuhan, paling bisa melihat terang, dibandingkan kita yang masih muda, yang belum sampai ke sana. Orang-orang yang berjalan harusnya makin melihat terang, akhirnya masuk ke dalam terang. Bukan masuk ke dalam usia senja, bukan, masuk ke dalam terang. Gambaran ini, gambaran dihadirkan di dalam Yohanes pasal yang kedua. Jadi bukan seperti usulan si mempelai atau siapa ini pemimpin pesta, bukan. Tapi memang betul, anggur terlebih dahulu air terlebih dahulu yang diubah menjadi anggur, yang tidak berubah menjadi air kembali. Terakhir, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan diri Yesus, Yesus yang akan mati di atas kayu salib, yang akan meneteskan darahnya. Ini anggur, ini sudah diinisiasi dengan cerita anggur. Salib itu penderitaan, tapi Yesus mengubah ini menjadi cerita pesta. Sekali lagi ya, salib itu duka cita, semua orang menangis di sana, kecuali musuh-musuh Kristus tertawa yang najis. Tapi semua orang yang mencintai Yesus nangis semua di sana. Ini kan cerita duka cita, cerita kematian. Tapi Yesus mengubahnya menjadi cerita pesta. Ini pesta, paradoks ini waktu kita perjamuan kudus ya, ini capturing the paradoks ini ya. Kita mengenang kematian Kristus ya, ada duka cita, tapi ini pesta, ini jamuan Tuhan. Gak ada di dunia yang seperti ini. Bahkan ini melampaui apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, ada waktu yang tertawa, ada waktu yang menangis. Menangis ada waktunya sendiri, tertawa ada waktunya sendiri. Waktu kita perjamuan kudus ya, ini kita mengenang dengan duka cita ya, kematian Kristus, tapi ini pesta, ada sukacita di dalamnya. Sukacita dan duka cita, nggak dimengerti. Makanya ini cicipan sorga. Perjamuan kudus itu indeed cicipan sorga. Kita hidup di dalam dunia ya, kita hidup di dalam batasan waktu kan. Orang nggak bisa tertawa dan menangis sekaligus. Ada waktu menangis sendiri yang bukan tertawa, ada waktu tertawa sendiri yang bukan menangis. Karena memang kita terbatas waktu kan. Kita terbatas waktu, ada waktunya ini, ada waktunya, karena hidup kita itu sequential begitu ya. Ada waktu ini, ada waktu. Dua-dua semuanya itu gimana bisa terjadi? Lalu di perjamuan kudus itu betul-betul terjadi. Karena apa? Karena itu kita masuk cicipan sorga. Cicipan sorga ini bukan anti waktu, tapi bisa capturing prinsip paradoks di dalam kekekalan itu ya. Kalau di sini di dalam waktu kita mesti ini dulu, baru ini dulu, baru itu dulu ya. Kalau di sorga kita bisa mendapatkan semua picture itu at the same time, itu kairos, auris gitu ya, tenses seperti tensesnya Tuhan. Kita nggak bisa menyelami terlalu dalam karena kita belum di sana, tapi Tuhan berikan cicipan-cicipan. Ya ini salah satunya. Sukacita dan duka cita at the same time, sukacita dan duka cita, yaitu perjamuan kudus. Waktu kita merayakan, itu berarti pesta kan ya, tapi merayakan apa? Merayakan kematian Kristus. Merayakan kematian Kristus, paradoks ya, merayakan kematian. Tanda-tandanya ya, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dengan itu telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Percaya apa kira-kira ya? Progresif.
Saya percaya sudah di dalam bagian ini pasti murid-muridnya sudah belum manggut-manggut. Oh gitu ya, anggur. Oh oke. Jadi nanti akan ada darah mengucur di atas kayu salib. Siapa sudah bisa berpikir pada saat itu, sudah berpikir ke sana? Enggak ada satu orang pun, not even Yohanes ya. Tapi Yohanes waktu menulis bagian ini, kita tahu Yohanes mengerti kaitan ini dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Waktu mereka sedang berada di Kana, ya mereka belum mengerti, tapi mereka percaya. Mereka percaya di dalam batasan yang sangat-sangat sederhana ya. Mungkin seperti kita waktu baca bagian ini ya, kita cuma baca seperti cerita mujizat begitu saja kan ya. Cerita mujizat, oke lah Tuhan menyediakan kebutuhan kita, gampang kan saya cerita kayak gini ya. Oke kita punya kekurangan tapi Tuhan bisa mencukupkan begitu. Ini enggak sesederhana itu saya. Ini menunjuk kepada the initiation of the kingdom of God. Satu pembukaan the new covenant ya, bukan dengan air tapi dengan darahku dan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi murid-murid yang waktu percaya kepada yang percaya di dalam limitasi yang sederhana saya. Ketidakmengertian sampai kepada perspektif belum, mereka nggak mengerti, tapi toh mereka sudah percaya. Percaya itu apa, percaya ya ini, dinyatakan sedikit percaya ya. Tapi semakin lama semakin mengenal, semakin mengerti. Kita di dalam tradisi reform kita terus menerus mengingatkan prinsip ini ya, prinsip yang kita terima dari Anselmus, dari Agustinus ya, yaitu apa faith seeking understanding. Percaya yang berusaha mencari pengertian. Bukan berhenti pada percaya dengan mengerti sedikit, lalu di dalam kepercayaan mengerti sedikit, Tuhan membuka pengertian lebih dalam. Kita semakin percaya semakin mengerti, dan mengerti itu maksudnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan cuma sekedar mengerti secara kognitif, pasti bukan itu artinya. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan satu ilustrasi yang mungkin saya juga sudah pernah singgung, yaitu gambaran ini orang pergi ke gereja ya, seorang nenek tua yang mungkin pendengarannya juga sudah mulai terganggu. Lalu dia pulang ya, terus cucunya bilang, kamu ngerti tadi ya khotbah kayak begitu. Terus kayaknya kan pendengaran sudah kurang bagus dan sebagainya. Ini cucunya mempertanyakan ya, lu pergi ke gereja, dengar khotbah, nyanyi dan sebagainya, apa yang ngerti sebetulnya khotbah yang seperti itu? Lalu nenek-nenek kasih ilustrasi pakai satu keranjang ya. Keranjangnya kotor bekas dipakai belanja. Ada daun-daun dan sebagainya kotor. Terus dia bawa semprotan air, jadi bersih kan bersih. Terus dia balik tanya kepada cucunya, coba lihat ini, keranjang jadi bersih enggak? Ya, bersih, lu semprot ya bersih dong pasti gitu kan. Nenek tanya, mana airnya sekarang? Ya turun karena keranjangnya kan bolong ya turun semua kan airnya. Ya itulah nenek gitu. Nenek datang ke gereja, dapat siraman rohani, semuanya lewat, lu tanya khotbahnya apa, nggak tahu. Tapi somehow nenek jadi bersih, begitu kan ya. Ini bahaya sekali ilustrasi kayak begini luar biasa bahaya. Orang datang ke gereja ya, somehow seperti kayak berasa dibersihkan gitu ya. Penalaan mood. Jadi somehow lebih religius gitu ya setelah ke gereja itu. Tapi kalau ditanya apa sih sebetulnya, apa poinnya, pengertiannya apa, nggak bisa diartikulasikan, nggak ada, nggak bisa mengartikulasi. Saya bukan berarti sudah ditanya langsung jawab persis khotbahnya 57 menit gitu ya, wah itu luar biasa jenius gitu ya, bisa ingat setiap kata-kata. Ya bukan begitulah tapi paling nggak menangkap poin-poin utamanya apa yang sudah refleksikan secara pribadi. Tapi ada orang yang datang ke gereja nggak tahu, dia seperti datang seperti mendengarkan, itu mungkin mirip seperti yang dibilang Yesaya ya, melihat tapi nggak melihat. Mendengar tapi sudah nggak mendengar. Dibilang dia keluar ruangan enggak juga. Dibilang dia main-main handphone mungkin enggak juga. Matanya ke depan tapi kalau ditanya khotbahnya apa nggak bisa jelasin mirip nenek tadi gitu ya, somehow jadi bersih. Tapi akhirnya lewat semua. Ini bukan percaya ada di sini bukan. Murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Kita tahu kepercayaan daripada murid-murid ini masuk ke dalam pengertian yang makin lama makin dalam. Ada orang menggambarkan Injil Yohanes ini seperti kayak onion deh. Itu gambar metafor onion nih. Waktu Yesus bilang, mari dan lihatlah, itu seperti masuk ke dalam layer-layer. Sudah tahu ya bawang ya. Itu ada layer-layernya. Itu dibuka satu persatu masuk makin lama makin dalam. Lalu kita masuk ke dalam inti pengenalan yang paling inti itu sebetulnya apa? Nah ini ada orang menggambarkan penafsir menggambarkan Injil Yohanes seperti itu ya. Waktu Yesus mengundang, marilah dan lihatlah. Mau diajak kepada kelimpahan pengenalan akan Yesus Kristus. Saya rindu di dalam ini ya. Kita sudah selesaikan ini ya, Injil Lukas dengan profil teologinya sendiri. Dan kita sekarang sedang bicara Yohanes ya. Hopefully kita berharap
Kita sebagai hamba Tuhan, kita berharap waktu kita membawa saudara visi tentang Yesus Kristus minggu demi minggu ya, terus kita bisa masuk makin lama makin dalam, seperti Yesus mengundang murid-muridnya untuk melihat kehidupannya. Jemaat menjadi jemaat yang bertumbuh, melihat Kristus dan segala kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, di awal tahun kami boleh merenungkan bagaimana Tuhan berpartisipasi di dalam sukacita manusia. Tapi Engkau yang adalah Tuhan berbalik mengundang manusia di dalam ketidaksempurnaan sukacita kami untuk masuk ke dalam sukacita Tuhan yang sempurna, yang tidak kekurangan anggur, yang tidak pernah exhausted, yang tidak pernah habis dikuras. Tolong kami percaya kepadamu Tuhan, membuang segala kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini, yang hanya menawarkan anti klimaks demi anti klimaks, kekecewaan demi kekecewaan, ketidakkekalan, dan kami menggantinya dengan mutiara. Kami ingin menjual semua yang ada pada kami, yang ada pada kami, menukarnya dengan mutiara, yaitu Engkau sendiri. Tolong Tuhan, Engkau yakinkan kami semua yang hadir di sini, kami sebagai orang yang mengaku percaya, kiranya Tuhan memberi kepada kami kasih karunia-Mu untuk melihat kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu yang tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.